Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kana qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Walaqad kana sallallahu alaihi wasallam jalisan yaqsimu ghanaima hawazina bi Hunainin. Walaqad kana lan temen yaktine ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan iku wong kang lagi lungguh. Yaqsimu halem bagi-bagi sapa Kanjeng Nabi ghanaima hawazina ing pira-pira ghanimah orang Hawazin, wong-wong Hawazin bi Hunainin ing dalam wilayah Hunain. Ini ketika kemudian mereka akhirnya pada masuk Islam, maka sisa-sisa ghanimah itu dikembalikan kembali kepada mereka. Ini fawaqafa nuli ya, jadi perang yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan soal masalah merampas harta, bukan. Tapi menghentikan kejahatan itu aja. Menghentikan kejahatan. Nyatanya ketika orang-orang Hawazin itu mereka menghentikan perang dan menyatakan masuk Islam, maka sisa-sisa ghanimah yang masih ada itu dikembalikan kepada mereka. Fawaqafa nuli ngadeg alaihi ngatasé Kanjeng Rasul rajulun sapa suwiji wong lanang minan nasi saking menungso. Faqala nuli ngucap sapa rajul ngucape begini, innali indaka mau'idan, setuhune iku kaduwe kula indaka ing dalam sandinge tuan mau'idan apa wonten janji. Panjenengan utang janji dumateng kula, Anda punya hutang janji kepada saya ya Rasulullah. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, sadaqta, benar sapa sira. Iya, saya ingat, saya masih punya hutang janji. Fahtaqim maka njaluka keputusan sapa sira ma ing hasil sita kang karep sapa sira. Kamu minta apa sekarang? Faqala, saya menjanjikan kalau menang kamu dapat bagian ghanimah kan? Nah, saya ingat itu. Kamu minta ghanimah yang gimana? Faqala nuli jawab sapa rajul, ahtakimu nyuwun hukum sapa kula, nyuwun ketetepan sapa kula. Samanina ing 80 dhainatan apane wedhus gibase. Saya minta ghanimah 80 ekor kambing. Iya ya, enggak tanggung-tanggung 80 ekor kambing. Wara iya halan wong tukang angone dhainah sekaligus budaknya yang biasa angon. Waduh, langsung jadi majikan. Langsung jadi tuan ini sih. Budak yang biasa angon kambingnya ada. Qala tahu sapa Kanjeng Nabi, hiya utawi 80 ekor kambing sekaligus penggembalanya laka iku kanggo sira. Kanjeng Nabi enggak eman-emanan, sudah langsung dikasih. Tidak kemudian gimana enggak tunggu-tunggu. Ya udah, kamu dapat itu sudah. Maka kemudian orang-orang mu'alaf itu banyak yang terkesan, orang Quraisy tuh. Saya baru tahu orang yang ngasih itu kayak nggak takut melarat. Iya, buat kamu segane segitu. Nah, Kanjeng Nabinya sendiri nggak nyimpan. Buat Kanjeng Nabinya sendiri apa kan? Yang konon menurut orang orientalis Nabi Muhammad memperkaya diri dengan cara berperang. Memperkaya apanya? Tidak ada yang disimpan-simpan beliau. Ya, kamu minta itu, ya udah buat kamu saja. Ini minta ini, dikasih lagi. Sampai segitunya. Sampai orang-orang Quraisy terkesan. Saya baru tahu ada orang yang memberi tanpa rasa takut melarat. Baru tahu pada diri Nabi Muhammad. Dia utawi 80 ekor mau iku laka kaduwe sira, itu buat kamu. Qala lan komentar sapa Kanjeng Nabi, ihtakamta nyaluk keputusan sapa sira ya siran ing perkara remeh temeh cilikan. Ya itu sih buat kamu enggak apa-apa, tapi itu masih sedikit sebenarnya. Wala sahibatu Musa lan yaktine utawi. Ini lamnya lam taukid. Wala sahibatu Musa lan yaktine utawi wong wadon kang baturi Nabi Musa alaihi salam, yaitu
batur wong wadone Nabi Musa alaihi salam allati dalat kang nuduhaken sapa sahibah. Perempuan yang dulu pernah dialog dengan Nabi Musa kang nuduhaken sapa sahibahu ing Musa ala idhami Yusufa ing atase tulang-tulange Nabi Yusuf. Kanat iku ana sapa sahibah ahzama iku luwih teteg mingka tinimbang sira wa ajzalalan lebih elit lebih gede apane hukman keputusane mingka tinimbang sira. Kamu minta segitu iya nggak apa-apa, tapi waduh kalah kalau dibandingkan perempuan dulu pada zaman Nabi Musa. Jadi ada perempuan pada masa Nabi Musa menunjukkan disitulah kuburan Nabi Yusuf. Hina hakama ing dalam nalikan jaluk keputusan sapa sahibah hina hakama ing dalam nalika memberi keputusan hak ing sahibah sapa Musa Nabi Musa alaihi salam. Faqalat nuli ngucap sapa sahibah hukmi utawi keputusan ingsun antarudda iku yen to balekaken sapa tuan syakni ing kula dibalekaken syabatan hale enom kembali muda. Engkau kan nabi, saya minta doanya panjenengan supaya saya yang sudah tua ini kembali muda. Wa adkhula lan yen to manjing sapa kula ma'aka ing dalam sertane tuan Nabi Musa al jannata ing dalam sorga. Itu aja sudah. Anda masuk sorga, saya pun minta ikut masuk sorga. Kila dikatakan fakana moko ono sapa annasu masyarakat yudhaifuna iku nganggep lemah sapa nas ma ing keputusan ihtakama kang gawe keputusan sapa siapa tadi itu rajul hatta ju'ila sehingga dijadikan sapa rajul masalan ing dadi perumpamaan. Faqila nuli dikatakan asyahu min sahibi thamanina warra'i. Iku luwih kenceng tinimbang wong kang njaluk 80 kambing warra'i dan njaluk wong tukang angon. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ora ono al khulfu apa nulayani janji. Bukanlah termasuk mengingkari janji ai yaida apa yen to janji sapa ar-rajulu wong lanang ar-rajula ing wong lanang sejen. Wa fi niyatihi hale iku ing dalem niyate ar-rajulu ayafiya utawi yen to memenuhi sapa rajul. Wa fi lafdin akhara lan iku ing dalem teks yang berbeda idza wa'ada ar-rajulu utawi idza wa'ada ar-rajulu. Idza wa'ada ing dalam nalika janji sapa ar-rajulu wong lanang akhahu ing sedulure rajul wa fi niyatihi lan iku ing dalam niyate rajul ayafiya utawi yen to memenuhi sapa rajul. Falam yajid nuli orang nemu sapa rajul tidak mampu untuk menunaikan janjinya karena ada halangan. Fala itsma maka ora ana dosa iku maujud alaihi ing atase rajul. Al-afatur rabi'ata asyarata utawi penyakit kang kaping 14 al-kadzibu iku goroh. Boleh dibaca al-kadzib, boleh dibaca al-kizbu. Boleh kizbun, boleh kadzibun. Al-kadzibu, boleh al-kizbu. Iku goroh, bohong fil qauli ing dalam ucapan wal yamini lan sumpah. Wa huwa utawi bohong kadzib min qabaihiz dzunubi iku setengah saking piro-piro alane piro-piro dosa, termasuk dosa-dosa yang buruk sekali. Wa fawahisil uyub bilan piro-piro aib kang parah. Qala dawu sapa Ismail bin Wasid sami'tu krungu sapa ingsun Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu yaktubu hale khutbah sapa Abu Bakar ba'da wafati Rasulillah ing dalam suwise wafate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli ngucap sapa Ismail bin Wasid qama ngadeg fina ing dalam kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqami ing dalam panggonan ingsun hadza ya ikilah maqami ama awalin ing dalam tahun pertama. Summa baka nuli menangis sapa Rasul. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Rasul iyyakum wal kadzib. Iyyakum wadiya sira wal kadziba ing goroh. Fa innahu karna setuhune kadzib ma'al fujuri iku beriringan ing dalam sertane
kelajutan. Bohong itu beriringan, senantiasa beriringan dengan kelajutan. Wa huma utawi kadzib lan fujur finnari iku ing dalam neraka. Wa qala dawu sapa Abu Umamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal kadziba setuhune goroh, babun iku siji pintu min abwabil nifaqi setengah saking pira-pira pintu kemunafikan. Wa qala lan dawu sapa Al Hasan, kana ono apa kelakuan iku yuqalu dikatakan inna minan nifaqi setuhune iku setengah saking kemunafikan ikhtilafas sirri apa perbedaan rahasia wal alaniyati lan penampilan. Jadi penampilan itu lebih bagus daripada isi, itu kemunafikan. Penampilan itu lebih bagus daripada isi, itu namanya kemunafikan. Di hadapan manusia begitu khusyuknya, tidak ada manusia, tidak ada khusyuk-khusyuknya. Ini kebagusan terlalu kebagusan bungkus. Kebagusan bungkus. Ini munafik. Sambal tomat itu, sambal tomat, saus tomat. Ya. Saus tomat kan ada oknum-oknumnya tuh kan. Yang dibikin ubi bosok, ketela bosok, ubi ketela, pepaya bosok, dikasih campuran sitron, dikasih campuran obat batik, pewarna obat batik. Jadilah sambal tomat, tulisannya gambarnya tomat. Padahal entah ada tomat yang enggak, kan? Palsu. Ikhtilafus sirri wal alaniyati. Wal qauli lan perbedaan ucapan wal amali dan prakteknya. Ucapannya lebih manis daripada prakteknya. Wal madkhali lan manjinge wal makhraji lan metuwe. Wa innal asla lan setuhune dasar alladzi bunia kang dibangun alaihi ing atase asal annifaqu apa kemunafikan. Pondasi bangunan kemunafikan itu apa? Al-kadzibu iku adalah sikap bohong, sikap palsu. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, kaburta khiyanatan an tuhadditsa akhaka haditsan huwa laka bihi musaddiqun wa anta lahu bihi kadzibun. Kaburta gede sapa sira, gedean sapa sira apane khianatan khianate an tuhadditsa. Yen to ngobrol sapa sira, yen to ngomong sapa sira akhaka ing sedulur sira, ngobrol hadisan ing siji obrolan, huwa kang utawi akhun laka maring sira bihi kelawan hadis musaddiqun iku wong percaya. Sudah terlanjur kawanmu percaya, tapi wa anta hale utawi sira lahu maring akhun bihi kelawan hadis kadzibun iku wong kang goroh. Wa qala dawu sapa Ibnu Mas'udin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ora rampung-rampung, ora gingsir-gingsir. Al abdu sapa kawula iku yakdzibu bohong sapa abad. Wa yataharrani lan niteni sapa abad. Niteni itu ya melakukan rekayasa, bagaimana melakukan program kebohongannya. Wa yataharra lan niteni sapa abad al kadziba ing sikap bohong. Hatta yuktaba sehingga dicatat sapa abad indallahi ing dalam ngarasani Allah. Dicatat kadzaban ing tukang bohong. Wa marra pernah liwat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulaini kelawan wong lanang loro. Ya tabaya'ani kang jual beli sapa rajulain, jual beli syatan ing seekor kambing. Wa yatahalafani lan saling sumpah sapa wong loro. Yaqulu ngucap sapa ahaduhuma salah sijine rajulain, wallahi la anqusuka min kadza wa kadza. Bawa-bawa nama Allah, selalu bawa-bawa nama Allah. Udah bawa-bawa nama Allah, isinya memalukan. Nah itulah kesalahan. Wallahi demi Allah la angkusu orang ngurangi sepot ingsun ka ing tuan min kadza wa kadza saking ikilan iku. Pancene harga di pasarannya segini.
Nah, harga pasarannya di mana-mana juga begini. Saya itu dapat labanya juga sedikit, ngepas. Tidak bisa dikurangi lagi. Memang saya juga belanjanya ngepas. Nah, ini sampai bawa-bawa nama Allah. Yang satunya lagi bilangnya gini. Wallahi demi Allah, la azidu. Ora nambahi supaya ingsun ka ing tuan ala kadza ing atase harga semene wa kadalan semene. Saling bawa-bawa nama Allah. Famarra nuli liwat sapa Kanjeng Nabi bisyati kelawan wedhus. Wa qad ishtara lan teman-teman wis tuku ha ing wedhus mau ahaduhuma sapa salah sijine rajulain. Wa qala faqala nuli ngucap sapa Kanjeng Nabi dawuh sapa Kanjeng Nabi aujaba netepaken sapa ahaduhuma salah sijine rajulain netepaken bil ismi kelawan dosa wal kafarati lan kafarat. Di antara dua orang penjual dan pembeli itu ya ada yang benar, ada yang palsu, ada yang bohong. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam al-kadzibu yang kusur rizqa. Al-kadzibu utawi bohong yang kusu iku ngurangi apa kadzib ar-rizqa ing keberkahane rezeki. Nah, jadi di sini bukan mengurangi rezeki sama sekali, tidak. Yang berkurang itu barokahnya, barakatar rizki. Jadi orang bohong, orang jahat itu bisa jadi rezekinya banyak. Bisa jadi rezekinya banyak. Ini kan jangan kemudian diprotes. Al-kadzibu yang kusur rizqa. Bohong itu mengurangi rezeki. Kok saya lihat banyak orang jahat, orang penipu, kaya raya. Kok saya lihat kaya raya. Memang rezekinya banyak, tapi rasanya sedikit. Jadi rezeki itu apa sih rezeki itu? Ar-rizqu indal qaumi Ar-rizqu indal qaumi ma bihin tufi wa qila la bal mamulik wa matubi fayarzuqullahul halala fa'lama wa yarzuqul makruha wal muharrama. Yang namanya rizki itu apa yang telah dimanfaatkan, yang sudah diambil manfaatnya. Saya beli baju, bajunya dipakai, itulah rezeki. Kalau baru beli baju belum sempat dipakai, dicuri orang atau hilang atau bagaimana, ya bukan rezeki saya. Saya ada duit buat beli makanan, saya makanlah itu makanan, itulah rezeki saya. Jadi yang namanya rezeki itu adalah apa-apa yang telah dimanfaatkan. Itu menurut pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waqila la bal mamulik. Tapi menurut orang Mu'tazilah yang namanya rezeki itu adalah apa-apa yang dimiliki manusia, itulah rezeki. Jadi meskipun saya tadi punya uang 10.000, belum sempat buat belanja, belum sempat buat apa-apa, hilang. Yaitu ya dapat rezeki sudah. Rezekinya hilang, katanya rezekinya hilang. Kalau menurut kita rezeki itu enggak ada yang hilang. Rezeki itu tidak ada yang hilang. Selama manusia hidup, disitulah rezekinya masih ada. Kalau sudah tidak ada rezeki, berarti tinggal mati-matinya aja. Selama masih hidup, ada rezeki. Selama masih hidup, disitulah ada rezeki. Jadi rezeki itu tanpa harus memiliki. Tapi rezeki itu pasti ada. Itu ayam itu nggak punya apa-apa, sertifikat tanah nggak punya, rumah nggak punya, beras aja nggak punya, ayam tuh nggak punya beras, nggak punya apa. Saben hari dapat rezeki ayam, saben harinya dapat rezeki. Manuk percungu ya begitu pun juga sama, manuk percungu, manuk gereja. Ya burung gereja nggak punya tempat, nggak punya rumah, nggak punya apa itu kan. Tapi dapat rezeki aja saben hari, nyanyi-nyanyi aja itu burung-burung.
Bahagia aja tuh. Pagi-pagi aja udah kawin 5 kali burung percungu. Emang dapat itu udah stok rezekinya begitu loh. Jadi jangan dikait-kaitkan rezeki itu dengan kekayaan, dengan kepemilikan, dengan pangkat, dengan kedudukan. Ayam tuh nggak ada pangkat, nggak ada kedudukannya, nggak punya rumah, nggak punya sertifikat, nggak punya apa. Ya rezekinya ada aja kok. Alkitab. Jadi manusia selama hidup itu pasti ada rezeki. Cuma rezeki ini beda-beda. Fayarzuqullahul halala fa'lama wa yarzuqul makruha wal harama. Manusia rezeki itu rasanya, hukumnya itu tergantung bagaimana cara mendapatkan rezeki. Ada rezeki itu haram, ada rezeki itu halal, ada rezeki itu hukumnya makruh. Artinya rasanya orang menikmati rezeki pasti berbeda-beda, tidak mungkin sama. Sama-sama makan nasi 1 piring itu aja beda. Ada yang udah kenyang, ada yang tidak merasa kenyang. Mesti 3 piring baru kenyang. Ada yang kayak gitu. Ada orang makan lauknya tempe tahu aja udah bahagia, senang. Ada orang makan kalau nggak pakai sate itu belum makan namanya. Kalau belum makan sate belum makan. Kalau tempe tahu sih buat di aja, camilan aja. Nggak doyan gitu. Nggak doyan. Jadi orang menikmati rezeki itu berbeda-beda. Nah itulah yang disebut keberkahan. Itulah yang disebut dengan keberkahan. Ada orang punya duit 10.000, aduh ya bingung buat ngapain ini 10.000 sih. Baru keluar rumah aja udah habis. Baru keluar rumah aja udah habis. Ada yang 10.000 itu nggak habis. Nah itulah keberkahan. 3 hari. Oleh berkat lu. Enggak iya. Ajatan. Iya, 10.000 sih boro-boro mau ke kota baru keluar rumah udah habis duluan. Nggak bisa nyimpen duit, nggak bisa nyimpen. Ada orang 10.000 itu cukup. Penghasilan 20.000 saben harinya. Istrinya 2, anaknya 8. Makanan kafe. Ya cukup sih. Ada tinggal di sini Hongkong, di Korea. Lagi nih si jening Arab di Korea sih. Cukup. Ada orang penghasilannya banyak. Nah, anaknya nggak ada padahal kamu habis terus. Waduh, ya ini memang cara rasa menikmati rezekinya memang berbeda. Tukang bohong meskipun misalkan punya banyak kekayaan, punya banyak makanan, cara menikmatinya rasanya pasti beda. Pasti rasanya beda. Pak Tani yang karena mendapat rezekinya dengan susah payah, meskipun makannya cuma gesek, sambal, jangan asam, ya rasanya enak jadi nikmat. Aduh, ndelengakennya ya kitanya yang lihatnya aja tuh, yang lihatnya bahagia. Iya ya, orang tuh bisa menikmati kebahagiaan. Padahal makannya cuma gitu-gitu doang, tapi bisa menikmati. Masya Allah. Ada orang makannya di restoran, kelihatannya kok pusing aja. Nah ini cara menikmati rezeki berbeda-beda. Tergantung bagaimana cara orang mendapat rezeki tersebut. Orang mendapat rezeki dengan cara ngibul, bisa jadi materinya banyak, rezekinya banyak, mewah-mewah, tapi rasanya tidak bisa bohong. Rasa tidak bisa bohong. Konon kata kecap pango. Itu konon kata kecap pango. Tapi memang benar, rasa tidak bisa bohong. Bukan soal merek kecapnya, tapi bagaimana cara mendapatkan rezekinya itu. Kalau cara mendapatkan rezekinya itu dengan baik-baik, rasanya nikmat sekali. Tapi kalau dengan cara ngibul, udah rasanya hambar.
rasanya hambar. Makan sate juga kayak makan apa gitu kan, rasanya hambar aja, nggak ada bahagianya. Iya. Wa qala dawu sapa Rasulullah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna tujjar humul fujjar. Inna tujjar humul fujjar. Sajaknya bagus ini. Kanjeng Nabi ya refleks aja bicara begitu tuh. Inna tujjar humul fujjar. Waduh. Inna tujjar setuhune para pedagang. Hum ya at-tujjar al-fujjaru iku wong-wong lacut. Pedagang-pedagang itu mafia. Waduh ini. Maksudnya apa? Kok menjelek-jelekkan pedagang? Bukan perdagangan itu jelek, bukan perdagangan itu buruk. Perdagangan itu baik. Cuma pelaku perdagangan itu banyak yang fujjar. Pelaku perdagangan itu banyak mafianya. Yang tidak mafia yang jujur itu juga ada. Tapi ya. Kalau orang sudah terjun ke dalam dunia begitu usaha itu, persaingannya sikut menyikutnya, saling jatuh menjatuhkannya. Faqila nuli ditakonaken ya Rasulullah, alaisa ana toh mboten wonten apa kelakuan iku qad ahala, teman-teman sampun menghalalkan Allahu sapa Allah al-bai'a ing jual beli. Bukankah Allah itu telah menghalalkan jual beli? Kok panjenengan Anda menyatakan para pengusaha pedagang itu penjahat itu gimana? Bagaimana itu? Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, na'am iya betul. Itu yang namanya jual beli adalah pekerjaan yang mulia. Walakinnahum tapi setuhune para pedagang, para pengusaha iku yahlifuna, iku bersumpah-sumpah. Wah, wah, dunia usaha, masya Allah. Oknum-oknum perusahaan asuransi, tuh ada yang bagian marketingnya ada yang urusan untuk urusan dengan orang yang ketemu klaim, klaim asuransi ada sendiri bagiannya. Kalau untuk marketing, wah manis semua, menggait masyarakat supaya ayo ikut asuransi. Pokoknya manis. Ada sedikit ada sedikit musibah aja kamu nanti dapat duitnya sekian ratus juta. Wah, maricotnya tuh luar biasa. Tiba-tiba ada klien, ada customernya yang kena musibah mengajukan klaim. Wah, itu ada bagiannya tersendiri untuk menangkal itu. Untuk menangkal itu dia tuh pinter lagi. Beda orangnya. Kalau yang satu itu manis semua, ini yang bagian menangkis klaim customer itu ada lagi. Waduh, banyak yang oknum-oknum model kayak begitu tuh, masya Allah, jahat itu. Jahat. Oknum-oknum ya, tidak semuanya, tidak semua. Tapi ini kita melihat realita yang di masyarakat memang begitulah. Dunia usaha, masya Allah, dunia usaha. Walakinnahum tapi setuhune para pedagang, pengusaha, iku yahlifuna, pada sumpah-sumpah sapa mereka. Ucapannya apalah bisnis perumahan apa gitu kan, apa aja mau bisnis kancingnya itu lontong sampai ya gitu. Daripada semenjak mulai bisnis betting sampai bisnis elit ya modelnya yahlifuna pada sumpah iku pada sumpah sepuh tujar fayaksimuna awas bacanya bukan fayaksimuna, salah. Yang namanya tasrif itu nggak boleh dikarang-karang. Ini wazan apa, ngikutin wazan apa, nggak bisa dikarang-karang. Lihat kamus, nggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Fayaksumuna aja, wah itu gimana? Fayaksumuna nggak boleh ngarang-ngarang. Lihat kamusnya, fayaksamuna.
Maka nuli padha dosa sapa tujar, wa yuhadditsuna lan pada bicara ngobrol sapa tujar, fayakdzibuna nuli goroh bohong sapa tujar. Tidak akurat. Karena mereka terangsang untuk dapat laba yang banyak, akhirnya gimana caranya lah. Bohong-bohong nggak masalah. Pedomannya mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin la yukallimuhumullahu yaumil qiyamah wa la yanzuru ilaihim. Salah satu nafarin utawi telung kelompok iku la yukallimu ora sudi ngobrol, tidak sudi ngomong. Hum ing salah satu nafar Allahu sapa Allah yaumil qiyamati ing dalam dina kiamat. Wala yanzuru lan ora sudi natap sapa Allah ilaihim maring salasah, tidak sudi melihatnya aja sudah tidak sudi. Al-mannanu rupane wong tukang ngundat-ngundat. Orang yang suka mengungkit-ungkit. Bi atiyatihi kalawan pemberiane al-mannan. Ya kecuali kalau yang memberi orang tua kepada anak, orang tua boleh mengungkit-ungkit pemberian dia kepada anaknya. Kalau sesama kita status bukan orang tua bukan apa kok diungkit-ungkit, nggak boleh. Wal munfiqulan wong kang infak, wong kang gawe payu, yang membikin laku silatahu ing dagangane al munfiq. No, membikin laris bil halafi kelawan sumpah-sumpah dengan cara bohong, diskon 50%. Waduh, diskon 50%. Artinya lebih murah dari harga yang sebenarnya. Ya itu sih marketingnya aja, itu pinter-pinteran kata-kata aja. Masyarakat kan awam tidak ngerti. Diskon 50%. Nggak ada yang didiskon, nggak ada yang dipotong. Memang segitu-gitu aja harganya. Nggak ada yang didiskon, nggak ada yang dipotong. Ya harganya segitu-gitu aja. Sudah sudah dinaikkan dulu harganya. Masyarakat kan terkecoh, dikiranya itu lebih murah. Masyarakat kan terbayang bahwa itu harga lebih murah dari yang sebenarnya. Padahal tidak lebih murah, tidak apa. Ya memang segitu itu pasarannya. Ya segitu itu pancen. Kalau di pasar sering kan beli daging atau beli ayam atau beli apalah. Dapat bonus nih segini. Terkecoh masyarakat kan. Dikiranya itu royal sekali pedagang. Padahal setelah ditimbang lagi di rumah ya segitu-gitu aja kan. Ya itu kan namanya ngibul gitu kan. Itu kan sama dengan ngibul, nipu juga. Dikiranya bonus, dikiranya dapat bonus, nggak dapat apa sebenarnya. Wal musbilu lan wong kang ngelembrehaken izarahu ing sarunge al musbil. Ngelembrehaken bahasa Indonesia apa? Menjuntaikan kainnya, kain bajunya sampai kelawar-klewer. Khuyala'a dengan tujuan menyombongkan diri. Waqala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi titik utamanya karena khuyala'a. Orang zaman dulu itu elitnya manusia kalau mereka kainnya itu sampai kengser. Kengser siapa bahasa Indonesia? Lewer. Sampai kengser tuh. Ya kengser tuh apa? Tadi ngelembreh itu menjuntai sampai kengser. Sampai kengser. Seret-seret. Sampai kengser. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma halafa ora sumpah sapa halifun suwiji wong kang sumpah
billahi kelawan Allah. Fa adkhala nuli nganjingaken kebohongan sapa halif fiha ing dalam sumpahe. Nganjingaken mithla janahi baudatin ing sepadane ing sebobote suwiwiye baudah suwiwiye lamuk. Illa kanat angin ono apa ikilah mithlu janahi baudah nuktatan iku menjadi noda setitik. Noda satu titik fi qalbihi ing dalam ati halif ila yaumil qiyamati sampai dina kiamat. Tuh nodanya tuh. Wa qala dawu sapa Abu Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasatun utawi ana wong telu iku yuhibbu seneng hum ing salasa sapa Allahu sapa Allah. Rajulun rupane wong lanang. Kana kang ana sapa rajul iku fi fiatin ing dalam sekelompok pasukan. Fanasoba nuli masang negakaken sapa rajul nahrahu ing gulune rajul hatta yuktala sehingga gugur wafat terbunuh sapa rajul au yaftaha atawa memenangkan Allahu sapa Allah alaihi ing atase rajul wa ala ashabihi lan ing atase batur-bature rajul. Jadi orang yang berjuang sampai dia siap menang, siap mati. Itu orang yang sampai berani berjuang sampai siap menang atau siap mati. Bukan yang namanya berjuang sabilillah itu bukan bersikap konyol, bukan mempersiapkan mati, ya siap hidup juga. Siap hidup, siap mati. Warajulun lan wong lanang kana kang ono iku lahu kadue rajul jarusuin apa tetangga yang jahat. Tetangga yang yang rusuh, yang usil. Yu'dhi kang mengganggu sapa rajul, kang mengganggu sapa tetangga jar hi ing rajul, selalu diganggu oleh tetangganya. Fasabara nuli sabar sapa rajul, tidak terpancing emosinya. Ala adzahu ing atase gangguane tetangga mau. Hatta yufarriqa sehingga memisahkan bainahuma ing dalam antarane rajul lan tetangga mautun apa kematian. Au dha'ana atau pindah sapa salah sijine mau. Wa rajulun lan wong lanang kana kang ana iku ma'ahu ing dalam sertane rajul. Qaumun sepo kaum fi safarin ing dalam lelungan. Au sariyatun atau sekelompok orang. Fa atalu nuli ndawaaken sapa rajul lan safar lan kaum mau ndawaaken sapa rajul lan kaum asyura ing perjalanan malam. Hatta ajaba sehingga gawe seneng, gawe gawok hum ing rajul sekelompok kaum mau, gawe gawok ayamasu apa yen toh berbaring, menyentuhku berbaring, menyentuh sapa ikilah kaum al ardo ing bumi. Saking capeknya melakukan perjalanan sampai mereka ingin istirahat sekali. Fanazalu nuli istirahat liren sapa ikilah kaum. Tapi ketika teman-temannya istirahat, dia tidak ikutan istirahat. Malah fatanaha nuli memisahkan, memencil sapa rajul yusolli hale salat sapa rajul. Dia salat, kawan-kawannya udah pada tidur di rest area. Dia tidak ikutan tidur. Hatta yuqidha sehingga menggugah sapa rajul ashabahu ing batur-bature rajul lirrahili maring berangkat. Wa salasatun utawi ana telung kelompok yasna'u iku geting sengit hum ing salasah Allahu sapa Allah. 3 kelompok manusia yang Allah benci. At-tajiru rupane pedagang. Awil bayya'u atau ya wong kang pedagang, pengusaha. Al-halafu kang akeh sumpahe, kang manis bicaranya. Merekrut anggota. Nah, itu. Merekrut konsumen. Yang seringkali ucapannya terlalu manis. Nah, memperdaya, menghipnotis konsumen untuk belanja kepada dia. Wal faqiru lan wong melarat al muhtalu kang sombong, mentang-mentang melarat semena-mena. Mentang-mentang melarat semena-mena. Itu kan? Mentang-mentang melarat. Ini sengit sekali itu.
mentang-mentang melarat. Jadi ada orang sombong itu mentang-mentang kaya, petang-tang peteng-teng. Mentang-mentang jadi orang kaya, disapa aja tidak noleh. Anu pikirnya. Nah, mentang-mentang kaya. Ini si zaman sekarang sih mentang-mentang melarat, seenaknya sendiri. Mentang-mentang melarat. Kan ada kan orang mentang-mentang melarat. Trotoar, pokoknya buat aku aja. Orang lewat nggak boleh. Orang miskin. Badan jalan nggak boleh, buat aku aja nih, buat dagangannya aku. Aku mau jual di tengah jalan kek, di pinggir jalan, di trotoar, di mana-mana, di tempat parkir kek, di mana kek, seenak-enaknya aku. Saya kan orang melarat. Orang melarat bebas usaha di mana aja. Kan gitu. Saya orang melarat, bebas usaha di mana saja, meskipun itu mengganggu. Bukan berarti kita nggak boleh jualan di jalan ya, silahkan aja jualan, asal tidak mengganggu. Asal tidak mengganggu orang lalu lalang, tuh kan. Misalkan ini di tengah jalan, bahu jalan setengahnya sendiri dikuasai. Nah itu kan akhirnya mempersempit orang bisa lalu lalang. Padahal yang lalu lalang itu bukan cuma orang sehat. Ada kalanya ibu-ibu mau melahirkan. Orang-orang yang sudah tua renta udah membutuhkan ICU. Ayo cepat-cepat ambulan lewat. Gara-gara orang ini menguasai bahu jalan, akhirnya kan matilah dia di tengah jalan. Siapa yang membuat kematian itu? Ibu-ibu yang mestinya dapat pertolongan cepat ke dokter buat melahirkan karena jalannya dikuasai para pedagang. Lahiran ini beca. Lahiran di beca apa tidak ngenes gitu kan? Apa tidak ngenes? Itu kan nggak dipikir. Mentang-mentang melarat itu sudah. Saya orang melarat. Saya bebas usaha di mana aja. Tengah jalan pun boleh aku kuasai buat jualannya aku. Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Jangan begitu. Yang namanya sombong tuh nggak boleh. Muhtal tuh sewaya-waya. Bahasa Indonesia sewaya-waya tuh apa? Semena-mena. Semena-mena. Nggak boleh semena-mena. Wal bakhilu lan wong medit almananu kang tukang undat. Ngupanane berapa, ngasihnya cuma berapa, dia bilang itu jasa aku itu. Ini aku yang ngasih semuanya. Kalau bukan aku yang bantuan, dia nggak bisa jadi orang. Bantuannya cuma sekedar ngomong. Kamu masih mending jualan bakso aja. Cuma gitu aja gitu kan. Cuma apa namanya? Cuma nyumbang omong aja. Pak ide. Kamu mending jualan bakso aja. Cuma gitu aja, sudah stop. Cara jualan bakso nggak ngasih tahu. Nggak ngasih modal juga tidak, apa tidak, resep bakso juga tidak diajarin. Hanya sekedar ngomong, oh ya bantu cocot aja dikit gitu. Hanya bantu cocot. Mending kamu jualan bakso aja. Kemudian yang diomongin jualan bakso beneran sukses. Wah, dia ceritanya kalau bukan aku yang ngasih tahu, kalau bukan aku yang kalau bukan aku yang ngasih tahu, dia nggak bakal jadi orang sukses. Kalau bukan aku yang mengarahkan, nggak bakalan dia jadi orang sukses. Padahal cuma mengarahkan gitu doang kan. Mending kamu jualan bakso. Diam setelah itu. Ngasih resep tidak. Ngasih modal tidak. Ngasih tempat jualan bakso tidak. Nggak tahu, nggak apa kan. Tiba-tiba yang diomongin sukses. Dia ngomongnya ngalor ngidul, jasanya saya. Dukun. Wallahu a'lam bishawab. Jasanya gede.